إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفدنا عزكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan mentakdirkan pada hamba-hambanya ada di antara mereka yang merupakan ahlul haq, ada di antara mereka pula yang termasuk ahlul batil. Ada di antara mereka yang muslim, mukmin, ada pula di antara mereka yang kafir. Ini merupakan sunnatullah pada makhluknya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya di ayat yang lainnya lagi, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum." Dan mereka akan senantiasa berselisih, akan senantiasa berbeda, berpecah belah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb kalian. Walidzalika khalaqahum, dan memang untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Maka di muka bumi ini pasti ada yang hak, banyak yang batil. Pasti ada yang mukmin, ada yang kafir. Qanatina azakumullah. Bila kita melihat sejarah, maka sesungguhnya al-haq itu lebih dahulu ada daripada al-batil. Al-haq itu lebih tua daripada al-batil. Al-haq itu satu, sementara al-batil itu banyak. Disebutkan dalam sebuah ayat di Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Ila akhir ayat. Dahulu umat manusia itu satu, ummatan wahidah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dalam tafsirnya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan bahwasanya antara Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam 10 qurun, 10 generasi, 10 abad. Mereka semuanya hunafa, orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, mukminin, muwahhidin. Tidak ada pada mereka kesyirikan, kekufuran. Fajtarathum syayatin. Lalu kemudian setelah itu para setan pun menyimpangkan Bani Adam. Dalam sejarah umat manusia, kali pertama terjadinya kekufuran dan kesyirikan di muka bumi ialah pada masa sebelum diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah menerangkan dalam firman-Nya, menceritakan tentang ucapan orang-orang pada masa itu. Ketika mereka didakwai oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, mereka menyatakan, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Maka mereka menyatakan, kalian jangan meninggalkan sesembahan kalian. Kalian juga jangan meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dalam tafsirnya pula disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan bahwasanya mereka ini Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr adalah asma'u rijalin salihin, nama-nama orang saleh yang dikenal dengan kesalihannya, yang diakui oleh umatnya, oleh masyarakatnya akan kesalihan mereka. Famatu jami'an fi 'amin wahid. Lalu mereka pun meninggal dunia seluruhnya di tahun yang sama. Maka umatnya pun bersedih hati. Mereka pun kemudian dalam rangka untuk mengingat kesolihan mereka ini, membuat gambar-gambar, membuat patung-patung mereka, kemudian ditaruh di tempat-tempat kumpulnya mereka. Tujuan pertama ialah dalam rangka untuk ingat akan kesolihan mereka, ingat akan semangat ibadah mereka, untuk mereka tiru, untuk mereka jadikan sebagai motivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam tu'bad, namun belum diibadahi. Maka tatkala datang generasi yang berikutnya, wa nusiyal ilm, telah dilupakan ilmu tentang gambar-gambar tadi, patung-patung tadi. Generasi yang setelahnya datang tidak mengetahui apa maksud dan tujuan moyang-moyang mereka membuat itu. Fa'ubidat, maka akhirnya diibadahilah, disembahlah patung-patung orang soleh tadi, gambar-gambar orang soleh tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam di muka bumi sebagai rasul pertama untuk mendakwai mereka kembali kepada tauhidullah, meninggalkan kesyirikan yang ada. Karena semenjak itu maka dimulailah sejarah baru di muka bumi. Adanya dua pihak yang akan terus berselisih, yang akan terus berseteru, berlawanan, tidak pernah ketemu. Ada ahlul haq, ada ahlul batil.
Ada mukmin, ada kafir. Ada muwahhid, ada musyrik. Ahlul haq ialah orang-orang yang berada pada bimbingan para anbiya wal mursalin. Nabi, rasul pada masing-masing umat, berikut para pengikutnya. Sementara ahlul batil adalah orang-orang yang membangkang, yang tidak mau menerima dakwah masing-masing nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Demikian seterusnya. Generasi demi generasi. Berlanjut. Sampai pada zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai pada zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga demikian. Yang ada pada masa itu hanya dua. Imma mu'min wa imma kafir. Mukmin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kafir yang membangkang, yang enggak mau menerima, yang enggak mau beriman dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah ke Madinah, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dalam bentuk pertolongan dari kaum Ansar. Hijrah ke Madinah. Dan tatkala Ar-Rasul dan para sahabatnya ketika itu sudah mulai semakin kuat. Dan terjadi peperangan pertama antara muslimin dan kaum musyrikin pada perang Badar Kubra. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangannya untuk kali pertama bagi kaum muslimin, mengalahkan kaum musyrikin yang angkuh pada perang Badar Kubra, maka ketika itu muncul tipe ketiga. Muncul tipe ketiga dari umat manusia ini. Kalau dulu ada mukmin, ada kafir, ada muwahhid, ada musyrik, kali ini ada tipe ketiga, namanya munafik. Zahirnya bersama dengan kaum muslimin, batinnya bersama dengan orang-orang kafir. Para munafikin muncul ketika itu. Dan yang kali pertama muncul di wilayah Madinah. Di wilayah Madinah. Mereka hendak menampilkan kekufurannya, kesyirikannya, takut kepada kaum muslimin yang semakin kuat. Takut akan mengalami kondisi yang sama sebagaimana perang Badar tadi. Mau menampilkan keislamannya dengan sesungguhnya, hatinya memberontak. Memang dia orang yang hatinya kafir. Maka dalam rangka untuk menyelamatkan diri, di sini diterima, juga diterima di pihak yang lain. Bahasanya orang pramuka, di sini senang, di sana senang. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka pun menjadi sosok ketiga, rela menjadi kaum munafikin. Tapi hati mereka kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Tatkala mereka berjumpa dengan orang-orang yang mukmin, mereka mengatakan amanna. Kami beriman, tenang, kami sama kalian beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tatkala mereka bersendiri dengan setan-setan mereka, yakni teman-teman mereka dari kalangan kufar, mereka mengatakan
Inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Oh, kami sama kalian. Kami hanya memperolok-olok saja orang-orang yang beriman itu. Mereka itulah yang disifati dalam Al-Qur'anul Karim. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mudzabdzabin, orang yang bimbang. Enggak ke sana, enggak ke sini. Islam yang benar enggak, kafir nyata ya enggak. Munafik. Qanabitina azakumullah. Pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok munafikin ini dikenal sebagai sosok yang menjadi kerikil-kerikil tajam dalam dakwahnya beliau. Penghalang-penghalang, perintang-perintang yang menyakitkan hati dalam dakwahnya beliau. Namun tidak mampu untuk mengangkat kepalanya, menampilkan kekuatannya sampai wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Begitu pula pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Tidak mampu untuk angkat kepala. Terlebih lagi pada masa kekhilafahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Tiarap. Sahabat Umar dikenal sebagai sosok khalifah yang tegas. Siap untuk memberikan pelajaran kepada siapapun yang menunjukkan penyimpangan-penyimpangannya dalam berpikir. Kemunafikan-kemunafikannya. Siap dikasih pelajaran. Kisah yang sangat masyhurah. Tindakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda memberikan pelajaran kepada kaum munafikin ialah tatkala beliau menghukum seseorang yang bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat pada masa itu. Kisahnya Sabir Al-Muradi. Yang dipukul kepalanya sampai berdarah dan berkali-kali. Itu merupakan tindakan tegas sahabat Umar. Pada masa beliau semuanya tiarap. Yang kafirnya, yang ahli kitabnya semuanya ketakutan, tunduk. Munafikin tiarap. Begitu pula pada masa awal-awal kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Belum ada. Baru muncul barakallahu fikum bibit-bibit penyakit munafikin ini pada akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Bibit Khawarij, bibit Sab'iyah. Yang paling menonjol ketika itu ialah bibit-bibit pemahaman Khawarij. Yang benci kepada penguasanya. Yang antipati kepada penguasanya. Yang menyalahkan tindakan penguasanya. Yang menganggap bahwasanya penguasa tadi memiliki dosa-dosa besar kepada rakyatnya. Isu yang mereka hembuskan pada masa Khalifah Utsman, isu nepotisme. Kalau isu tahun 90-an itu isu korupsi, kolusi, nepotisme. Tiga-tiganya. Kali ini nepotisme. Mereka menganggap tindakan ini merupakan dosa besar Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka bermunculan penyakit-penyakit Khawarij ini tengah-tengah umat. Terutama yang jauh dari sumber wahyu. Makkah dan Madinah. Jauh dari sumber ilmu. Pemahaman Khawarij tumbuh dengan cepatnya di wilayah Mesir dan di wilayah Kufah. Sampai pada akhirnya barakallahu fikum mereka pun mengeluarkan aksi fisik, mengepung Madinah,
mengepung rumah khalifah sampai pada tingkat akhirnya mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Khawarij. Pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, muncul kemunafikan yang kedua, namanya Sabaiyah. Pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, dulunya Yahudi, pura-pura masuk Islam, yang menampilkan kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, kemudian kepada ahli baitnya. Namun terjadi sikap hulu yang sangat berlebihan kepada beliau sampai pada tingkat Sabaiyah ini menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai ilah min dunillah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya Sabaiyah muallihah. Sabaiyah muallihah. Sabaiyah yang menuhankan Ali. Peristiwa yang sangat masyhur dalam sejarah Islam bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Al-muhim barakallahu fikum, semenjak itu kepala-kepala munafikin ini semakin berani tampil. Munafikin pada masa Rasul, ashabul ahwa'i wal bid'ah pada masa generasi salaf. Muncul Khawarij, muncul Sabaiyah, muncul kemudian Qadariyah, muncul Murji'ah, muncul Jabariyah, muncul Sufiyah, muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, dan terus bermunculan pemahaman-pemahaman nifaq, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maksudnya, tatkala mulai tersebar luas pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini, ditambah lagi yang namanya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, terus mempertahankan agama dan prinsip mereka masing-masing. Dengan semakin tersebarnya pemahaman-pemahaman tadi, maka pada generasi kedua, setelah dua generasi utama sahabat, hampir selesai generasi yang ketiga salafun saleh, itu marak-maraknya dan subur-suburnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang merupakan estafet kepanjangan tangan dari kaum munafikin pada masa Rasul. Semenjak itu kaum muslimin khonamtina azakumullah, al-haq itu mulai meredup. Cahaya al-haq itu mulai meredup. Cahaya iman mulai pudar. Ahlul haq mulai hilang dari peredaran. Kalah santer dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, berikut dengan hiruk pikuk yang disuarakan oleh tokoh mereka masing-masing. Maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits al-iftiraq, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 sekte, golongan, semua di neraka kecuali satu, al-jamaah. Al-haq tunggal, dikelilingi oleh 72 sekte-sekte yang menyimpang, berikut dengan pecahan-pecahan sektenya masing-masing. Otomatis al-haq tadi semakin pudar, cahayanya semakin meredup, orang-orangnya semakin asing. Terjadilah sebagaimana yang juga dikhabarkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, haditsul ghurbah namanya. Rasulullah mengatakan,
Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu mulai muncul dalam keadaan asing. Asing di tengah-tengah kabilah yang musyrikin. Yang muslim ketika itu begitu asing di tengah-tengah keluarga dan kabilah masyarakatnya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam itu nanti akan kembali asing sebagaimana semula, sebagaimana awalnya. Dikatakan oleh para ulama asing dalam semua hal. Asing dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, sampai urusan makannya, minumnya, pakaiannya, nikahnya, dalam semua hal. Asing di tengah-tengah masyarakatnya yang dipenuhi oleh berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, dan kejahilan yang merata pada masyarakat muslimin pada masa itu. Maka orang-orang yang masih di atas Islam yang suci, Islam yang murni, terasing di tengah-tengah mereka semua. Asing di tengah-tengah kufar, musyrikin, ahli kitab. Asing di tengah-tengah muslimin yang munafikin, ashabul ahwa'i wal bidah, dan para juhal, awamun nas. Katanya Rasul, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing-asing tadi. Pada masa itu, para ulama kita, ulamaul muslimin, tatkala melihat keterasingan Islam, keterasingan sunnatul Rasul alaihi salatu wasallam pada masa itu, di mana umat tidak lagi mampu untuk membedakan mana Islam yang benar. Ketika disebutkan Islam, Islam yang mana? Islam itu banyak. Ada Islam Khawarij, ada Islam Safaiyah, ada Islam Jahmiyah, ada Islam Mu'tazilah, ada Islam Asy'ariyah, ada Islam ini, ada Islam itu. Ketika disebutkan muslimin, muslimin yang mana? Muslimin itu sudah mulai banyak dan beragam. Masing-masing mengaku dirinya Islam, masing-masing mengaku dirinya muslimin. Ketika itu oleh para ulama kita dimunculkan istilah-istilah syar'i untuk mengidentifikasi Islam yang benar. Muslim ahlul haq. Supaya umat tidak salah pilih, tidak salah faham. Maka dimunculkan oleh para ulama pada masa itu nama ahlus sunnah, nama ahlul jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah ialah orang-orang yang mengamalkan dan di atas sunnahnya Rasul. Ahlul jamaah ialah orang-orang yang bersatu di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dimunculkan yang namanya ahlul hadis, orang-orang yang kembali pada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ahlul athar, orang-orang yang kembali kepada atharus salaf, atharnya salafun salih dalam memahami agama Allah yang mulia ini. Dimunculkan nama al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nama at-taifah al-mansurah, golongan yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahamkan kepada kaum muslimin yang ada pada masa itu, yang namanya Islam yang hak, yang namanya muslimin ahlul hak, ialah mereka-mereka ini. Yang dalam beragama kembali kepada sunnah Rasulnya. Dalam beragama merujuk kepada hadis-hadisnya Rasul. Dalam memahami Alkitab dan Sunnah kembali kepada atharus salaf, athar salafun salih rahimahumullah ta'ala. Bukan mereka yang menyatakan dirinya Sabaiyah, atau yang mengatakan dirinya Khawarij, atau yang mengatakan dirinya Qadariyah, atau Jahmiyah, atau yang lainnya. Bukan mereka.
Tetapi yang hak ialah al-Islam was sunnah. Al-Islam was sunnah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menyatakan, Imam Malik bin Anas, laisa li ahli sunnati laqabun yu'rafu bihi la jahmi wala rafidhi wala qadari. Ahlu sunnah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW, tidak memiliki gelar yang dikenal dengan itu. Mereka bukan Jahmiyah, mereka bukan Rafidhah, mereka juga bukan Qadariyah. Mereka hanya punya nama Islam, sunnah. Islam, sunnah. Hadis, athar. Orangnya ialah ahlul Islam, ahlul sunnah, ahlul hadis, ahlul athar. Maka pada masa keemasan para ulama una pada masa itu, lambat laun al-haq semakin tampak. Ahlul haq semakin tampak. Umat tahu mana muslim yang hak, mana muslim yang ghairul haq. Sama-sama muslimin ini. Mana ahlul haq, mana ahlul batil, mana ahlus sunnah, mana ashabul ahwa'i wal bid'ah. Terutama setelah selesai ayyamul mihnah. Selesai masa-masa ujian yang Allah timpakan kepada kaum muslimin. Terjadi pada masa kekhilafan Al-Ma'mun dan 2 khalifah setelahnya. Terjadi pada masa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada khalifah yang ketiga atau keempat. Khalifah yang keempat dikasih hidayah untuk memahami pemahaman yang benar. Maka semenjak itu yang namanya Islam sunnah semakin jaya. Ahlus sunnah semakin tampil, semakin nampak. Ashabul ahwa'i wal bid'ah perlahan-lahan menyembunyikan diri, sebagiannya tiarap lagi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Al-Imamul Mubajjal, imam yang dihormati, yang dimuliakan, dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Imamnya Ahlus Sunnati wal Jamaah dikarenakan gigihnya beliau, sabarnya beliau, teguhnya beliau dalam memegangi prinsip sunnah, prinsip salaf ketika itu. Demikian seterusnya pada masa-masa keemasan para ulama ahli hadis, pada masa Imam Ahmad, dan yang sezaman dengan beliau Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Ma'in, dan juga para ulama-ulama yang sezaman dengan beliau. Kemudian murid-muridnya beliau, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'at Ar-Razi, dan yang selain mereka, murid-murid mereka lagi, terus itu masa-masa keemasan di mana kaum muslimin ketika itu betul-betul mantap, yakin, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah. Demikian ya ikhwan. Yang namanya perseteruan al-haq wal batil. Kadang al-haqnya di atas, al-batil tiarap. Kadang al-batilnya semena-mena di atas, al-haqnya pudar dan tersembunyi. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu yang namanya masa keemasan, masa-masa gemilang para ulama tadi, ya ada ujung jenuhnya gitu ya, ada ujung akhirnya. Kembali lagi umat diuji. Bermunculan setelah itu munafikin yang bernama ashabul ahwa'i wal bid'ah ini meneruskan perjuangan moyang-moyang mereka terdahulu dari kalangan ashabul ahwa wal bid'ah edisi pertama. Pakai edisi ya.
Kalau zaman dahulu kala menggunakan baju Islam wal muslimin, kali ini mereka tidak tanggung-tanggung lagi menggunakan baju sunnah, ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Menggunakan baju sunnah dan ahlu sunnah. Bermunculan itu. Generasi-generasi yang setelahnya. Dan di antara pelopornya, di antara pelopor orang-orang yang yang menamakan sekte-sekte yang baru sebagai ahlu sunnah, di antaranya ialah As-Sihristani dalam bukunya Al-Milal wan Nihal. Dikarenakan saking banyaknya sekte-sekte yang muncul saat itu, tidak lagi mengatakan nahnu muslimun, kami adalah kaum muslimin, tapi dengan tegas mereka mengatakan nahnu ahlus sunnah. Nahnu ahlus sunnah. As-Sihristani termasuk orang yang menyatakan bahwasanya termasuk ahlus sunnah ialah kaum Asy'ariyah. Termasuk ahlus sunnah ialah kaum Maturidiyah. Dan terus semakin kemari kembali pudar nama ahlu sunnah. Orang-orang pada masa itu bingung lagi. Disebutkan yang namanya ahlu sunnah yang mana? Semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan dari kalangan kaum sufiyah mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah murni. Disingkat Aswaja. Aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Milik mereka. Ahlu sunnah adalah kami. Yang lainnya bukan ahlu sunnah. Bingung lagi. Ketika disebutkan ahlu sunnah wal jamaah. Iya, kami juga ahlu sunnah wal jamaah. Maka terjadi lagi kebingungan yang semacam itu. Barakallahu fikum. Maka pada masa-masa mutaakhirin, terutama pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga pada masa muridnya Syekhul Islam Tsani Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan masa-masa yang setelahnya, dimunculkan nama syar'i lagi untuk mengidentifikasi ahlus sunnah yang sesungguhnya. Maka dimunculkan nama salaf salafiyin. Salaf, salafi, salafiyin, salafiyun, dakwah salafiyah, al-manhaj salafi. Untuk menerangkan kepada umat bahwasanya ahlus sunnah yang asli, yang masih original, bukan ahlus sunnah yang imitasi, yang tercampuri berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu, adalah ahlus sunnah yang kembali kepada salafnya dalam memahami Alkitab was sunnah, kembali pada salafnya, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in, serta para imam yang terkemuka pada masa itu sampai hari ini. Bukan ahlu sunnah yang mengatakan sunnah, tapi dengan pemahaman tokoh-tokoh mereka. Sunnah, tapi dengan pemahaman sekte mereka masing-masing. Dan yang sangat gencar menyerukan suara salaf ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, murid-muridnya, kawan-kawannya, dan generasi yang setelahnya. Terutama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak ada satupun dari kalangan sekte-sekte yang menyimpang tadi melainkan dikasih jatahnya oleh beliau. Dibongkar semua pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang itu. Dan dipastikan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, munafik. Dan ditampilkan oleh beliau usul salaf, prinsip-prinsip salafun salih rahimahumullah yang pudar itu,
Ditampilkan kembali. Maka semakin jelas, semakin gamblang siapa itu hak, siapa itu batil. Apa itu hak, apa itu al-batil. Siapa ahlul hak, siapa ahlul batil. Siapa ahlul sunnah yang asli, siapa ahlul sunnah yang imitasi. Sampai dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah ini mengakui itu semuanya. Mereka menyatakan di leher-leher kami itu masih ada cekikan-cekikan Ibnu Taimiyah yang tidak bisa kami lepaskan. Dikatakan beliau bantah semuanya, beliau jabarkan semuanya, beliau bongkar semuanya. Sampai ada yang berusaha untuk mempelajari karya-karya Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk dibantah, untuk dikonter. Semakin dia pelajari, justru semakin terbuka wawasan bagi dia. Dan ujung-ujungnya ialah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya Asy'ari menjadi Sunni Salafi. Luar biasa. Begitu pula para ulama-ulama yang setelah beliau. Semuanya di dalam mengulas dan menyampaikan prinsip usul salaf. Rata-rata kembalinya kepada kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah. Juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jelas lagi, gamblang lagi. Barakallahu fikum. Khanatina azakumullah. Yang namanya al-haq dan al-batil tidak bakal selesai kisahnya sampai di situ. Masih ada edisi lanjutan. Edisi lanjutannya itu edisi zaman kita sekarang ini. Gak ada bahasa edisi revisi, edisi lanjutan. Ialah di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini kita dihadapkan pada fenomena munculnya banyak salafi. Munculnya salafiyin yang beragam. Semuanya mengaku dirinya salafi. Kembali kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dengan terang-terangan. Ditanya apa prinsip kamu? Alkitab dan Sunnah. Dan kembali kepada jejak salafus saleh. Semuanya tanpa terkecuali. Mengaku dengan pengakuan yang seperti ini. Sampai yang namanya trio bomber yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang silam. Dengan tegas dia menyatakan dalam kitab-kitab tulisannya, dalam statement-statementnya, kami adalah orang-orang yang kembali kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Salafi tukang bom. Barakallahu fikum. Salafi bomber. Jenggotan. Jubahan. Pakai sorban. Ibadah mempeng. Puasa, mengalahkan yang lainnya. Dijuluki sebagai napi terbaik. Ya dikarenakan selama di karantina tidak menunjukkan sikap-sikap yang aneh-aneh. Salat berjamaah, zikir setelahnya, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, puasanya, qiraatul Qur'annya, qiyamul lailnya, penampilannya, nabi terbaik. Masya Allah ya kan. Nah ini. Itu satu contoh. Dan masih banyak lagi ragam-ragam yang lainnya. Semuanya menyatakan dirinya salafi. Sehingga di zaman sekarang ini barakallahu fikum, ketika disebutkan nama salafi, bingung lagi. Sampai ada yang saking pusingnya menyatakan, waduh bingung, buaya banget salafi.
Katanya cuma satu salafi, itu kok banyak teman. Salafi yang mana nih yang betul? Allahul musta'an. Salafi yang mana? Saking bingungnya ada yang kemudian mengklasifikasi salafi dengan berbagai macam nama. Ada salafi Yamani, ada salafi Haroki, ada salafi Yordani, ada salafi macam-macam. Bingung dia. Ya memang dia orang bingung. Dan memang nggak memahami bagaimana pemahaman salaf yang benar. Yang dia pandang itu ialah zahirnya. Wah, ini kok yang sering berantem kok dari Yaman sama dari Yordan. Ada salafi Yamani, salafi Yordani. Loh, kok ada lagi yang lainnya ikut-ikutan mengatasnamakan diri salafi, tapi kok masuk dalam pergerakan salafi Haroki. Yang penting semuanya salafi. Salafi itu banyak. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, dikarenakan fenomena di zaman sekarang itu demikian, nampaknya ini panitianya kepingin supaya dijelaskan siapa sesungguhnya salafi sejati. Dibikinlah tema oleh panitia kita ini, jadilah salafi sejati. Barakallahu fikum. Kayak gitu ya. Jadilah salafi sejati. Yang kayak apa salafi sejati itu? Repotnya juga masing-masing yang mengatakan namanya atau menyatakan dirinya sebagai salafi atau salafi juga mantap menyatakan salafi sejati. Jadi kan semata-mata mengatakan salafiyin, mereka juga mantap mengatakan kami salafi sejati. Apa ya, ikhwan? Barakallahu fikum. Wala haula wala quwata illa billah. Hanamtina azakumullah, ketahuilah. Yang namanya salaf atau orang yang menisbahkan diri pada salaf dengan nama salafi, salafiyin. Yang namanya salaf itu bukanlah nama. Bukanlah semata-mata nama. Yang namanya salafi itu bukan semata-mata pengakuan diri sebagai seorang salafi. Paham ya? Yang namanya salafi bukan semata-mata pakai jubah, pakai jenggot, kemudian menggunakan peci putih, pakai imamah, tidak musbil, sering taklim, salafi. Tapi tidak tahu taklimnya yang sebelah mana. Bukan demikian yang namanya salafi itu. Alhamdulillah, yang namanya salaf itu sebuah manhaj. Manhaj, metodologi. Itu bahasanya. Di dalam memahami agama Allah yang mulia ini, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan semata-mata slogan dan omong kosong, tapi harus diwujudkan dalam kenyataan harian. Kalau bicara definisi, semuanya sepakat dan semuanya paham. Yang namanya seorang salafi itu ialah man tamassaka bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Salafi itu ialah orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, dengan pemahaman salaf. Sepakat mereka semua. Sepakat mereka semua. Itu salaf. Ya. Itu salafi. Ya. Memahami agama Allah dengan minhaj Alkitab was sunnah ala fahmi salaf. Semuanya sepakat. Namun barakallahu fikum, yang membedakan antara salafi pakai Y dan salafi pakai I, itu adalah kenyataan real kehidupan sehari-hari mereka. Loh, emangnya bedanya apa pakai Y sama pakai I? Kalau pakai Y itu penulisan yang benar untuk nisbah kepada salafi. Salafi itu pakai alif layyinah, ya kan gitu ya. Diinzakan dengan Y.
Kalau menggunakan salafi pakai i itu gak ada bahasa Arabnya. Barakallahu fikum. Maksudnya yang membedakan antara salafi sejati dengan salafi yang tidak sejati, salafi yang hak dengan salafi yang pengakuan semata, itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua usul salaf, prinsip-prinsip salafnya. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian mengharuskan kita memahami bagaimana sesungguhnya prinsip-prinsip salaf dalam beberapa hal dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di zaman kita sekarang ini. Barang siapa yang sesuai dengan usul salaf tadi dan betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dialah salafi sejati. Kalau tidak, maka dia salafi imitasi. Alhamdulillah. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba mengangkat beberapa usul, poin-poin prinsip supaya enak dan gampang dipahami. Yang pertama, dari prinsipnya salaf, prinsipnya Ahlussunnah, ialah syumuliyatu manhaj salaf. Itu bahasa Arabnya. Syumuliyatu manhaj salaf. Gimana terjemahannya yang enak ya? Kalau menyeluruh itu bahasa kerennya apa? Ya syumuliyah. Prinsip yang pertama ini ialah manhaj salaf itu syamil. Menyeluruh. Menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya. Di Al-Maidah ayat yang ketiga. Di Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Tegas menunjukkan yang namanya Islam, agama Islam. Dengan bahasa sekarang ini, manhaj salaf. Itu kamil. Telah sempurna. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaannya itulah maka agama Allah yang mulia ini, prinsip salaf yang mulia ini meliputi segala aspek kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Agama Allah yang mulia itu meliputi akidah, juga meliputi syariah. Akidah dan syariah. Syariah meliputi ibadah, muamalah, juga sulukun wa adab. Sangat mencakup.
Allah Taala juga menyatakan dalam ayat yang lain di Al-Baqarah, memerintahkan kita semua kaum muslimin, dengan bahasa sekarang salafiyin, memerintahkan segenap salafiyin muslimin untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam ini secara kafah. yakni secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Bijami'i hadafirihi. Dengan semua rincian-rincian detailnya Islam. Dan kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Islam agama yang sempurna. Prinsip salaf. Prinsip yang sempurna. Yang menyeluruh. Kita juga diperintahkan untuk berprinsip salaf secara menyeluruh. Maknanya barakallahu fikum. Jadi seorang salafi itu tidak boleh pilih-pilih dalam urusan prinsip. Tidak ada sejarahnya salafi, akidahnya saja. Akhlaknya bejat. Tidak ada sejarahnya salafi, akhlaknya saja, akidahnya rusak. Tidak ada sejarahnya salafi, muamalah saja, dakwahnya menyimpang. Tidak. Tetapi yang namanya seorang salafi sejati, saya menggunakan temanya panitia ya. Yang namanya salafi sejati ialah seorang salafi yang memahami agama Allah dan mengamalkannya secara keseluruhan. Dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya semua Islam. Akidahnya salafiyah. Ibadahnya salafiyah. Dakwahnya salafiyah. Akhlaknya salafi. Muamalahnya salafiyah. Suluk adabnya salafiyah. Kesehariannya salafi. Hakala. Itu prinsip salafi sejati. Kalau kemudian salafinya itu di dalam hal ukhuwah, tapi dalam hal akidah rusak, dalam hal dakwah menyimpang, sebagaimana ikhwanul muslimin, itu bukan namanya salafi sejati, itu salafi imitasi. Tolong diingat baik-baik contohnya loh ya. Mahal harganya itu. Ngareklah itu. Mereka terpaku pada pembahasan ukhuwah dengan istilah mereka. Yakni mengumpulkan semua kaum muslimin pada sekte mereka, pada pemahaman mereka. Sehingga namanya ikhwanul muslimin, saudaranya muslimin. Tetapi akidahnya rusak menyimpang. Dakwahnya menyimpang. Ubudiyahnya kacau balau. Penampilannya tidak menampilkan seorang di atas sunnah. Bagaimana mungkin Anda menyatakan diri Anda sebagai seorang salafi? Kita mengatakan Anda salafi imitasi. Maaf, bukan salafi sejati. Gitu ya. Begitu pula ketika ada sebagian pihak yang mengedepankan yang namanya akhlak. Kata mereka, ini bahasa mereka. Istilah mereka itu ialah ikramul muslimin, memuliakan kaum muslimin. Nah, pokoknya kalau sama muslim harus baik. Kalau ketemu kaum muslimin, apalagi lagi capek-capek begitu dipijeti. Masya Allah kakinya. Cewek ya, Masya Allah Pak ya. Dulu ikramul muslimin. Tapi ternyata terkait dengan ubudiyahnya khurafi, kuburi. Akidahnya maturidi, sufi. Dalam bidang dakwahnya munharifah. Menyimpang jauh dari Alkitab was Sunnah. Maaf. Orang semacam ini yang kemudian diwakili oleh firqatut tabligh. Anda bukan sebagai salafi sejati.
Anda salafi imitasi. Mereka sangat fokus pada akhlak satu. Terkait dengan ibadah, fokusnya dengan jamaah. Setiap kali mereka berdakwah, bahasa mereka khuruj, gitu ya, bahasa mereka khuruj, barakallahu fikum. Yang mereka utamakan bukan akidah, bukan tauhid, bukan ibadah yang benar, tapi yang mereka utamakan ialah, ayo Pak, masjid. Tok. Assalamualaikum. Pak, sudah azan, ayo ke masjid. Tok. Pak, masjid. Mengajak orang untuk jamaah. Salah apa nggak salah itu? Tuh kok diam. Salah apa nggak salah itu? Benar, nggak salah. Yang salah itu ialah ketika Anda fokus pada satu ini, tapi Anda melupakan poin-poin yang lain. Anda tidak memiliki syumuliyatul manhaj. Itu bahasa Arab. Maka Anda salafi imitasi. Maaf, bukan salafi sejati. Begini. Ada sebagian pihak yang Masya Allah, dakwahnya Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Penampilannya luar biasa. Jenggotnya panjang. Menggunakan gamis. Lebih ganteng pakai rompi. Sebentar, saya akan paham bagaimana sifatnya mereka ini. Barakallahu fikum. Kelihatan Masya Allah, ibadahnya luar biasa, mempeng. Terkait dengan masalah ibadah ubudiyah, Masya Allah, kelihatan mempeng. Nampak zahirnya itu luar biasa. Yang dikaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, luar biasa ikhwannya. Tapi ternyata di dalam pembahasan usulul iman, prinsip-prinsip dasar keimanan, usulul akidah, punya pemahaman yang menyimpang, anti pemerintah. Pemerintah Indonesia itu ialah tauhid. Pemerintah Indonesia ialah kafir. Dikarenakan berundang-undang dengan Pancasila. Undang-undang 45. Kafir. Dengan tegas menyatakan penguasa sekarang kafir. Pemerintah hanya pemerintahan kafir. Maka kita harus mencanangkan gerakan jihad fisabilillah. Aplikasinya juga ngawur. Ya, ini diwakili oleh grupnya Trio Bomber yang saya sampaikan tadi. Kaum Khawarij, Jamaatul Jihad, Jamaatul Takfir. Maaf. Walaupun Anda zahirnya Masya Allah mengagumkan umat dengan penampilan Anda. Mengagumkan umat dengan ibadah Anda. Dengan perjuangan Anda. Keberanian Anda. Bunuh diri. Tetapi Anda bukan salafi sejati. Anda salafi imitasi. Dalam prinsip-prinsip akidah Anda menyimpang. Dan harus ingat ya ikhwan. Satu saja yang menyimpang. Bukan dikatakan salafi sejati. Salafi imitasi. Walaupun Anda berteriak-teriak di buku Anda, di radio Anda, di forum-forum Anda, menyatakan diri sebagai salafi-salafiyin, maaf, Anda itu salafi imitasi, bukan salafi sejati. Kenapa? Tidak memiliki syumuliyatul manhaj. Mau contoh lagi? Loh, mau contoh lagi? Hah? Loh, kok diam aja? Mau contoh lagi? Ini yang paling in. Oh, in. Paling apa namanya, Pak? Ya paling in. Yang masih anget. Barakallahu fikum. Di antara orang-orang yang mengaku dirinya sebagai salafiyin, ada sebagian pihak yang betul-betul sangat fokus pada 1, 2, 3 permasalahan. Hampir itu menjadi kamusnya mereka dalam dakwah. Tidak kenal kamus yang lain. Setiap kali bicara, setiap kali bertindak, setiap kali berucap, itu terus.
Apa kira-kira ya Pak? Apa kira-kira ya Pak? Disebut apa enggak ini? Jika demikian, Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal ya khanatina azakumullah. Prinsip pertama yang antum harus pahami baik-baik. Salafi sejati itu memiliki prinsip syumuliyatul manhaj. Syumuliyatul manhaj. Manhaj salaf itu dia terapkan secara keseluruhan pada semuanya. Akidahmu salaf, ibadahmu salaf, akhlakmu salaf, muamalah kamu salaf, dakwah kamu salaf, keseharian kamu juga salaf. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik. Tidak butuh banyak pengakuan. Yang penting kenyataan dalam kehidupan keseharian. Barakallah. Kalau bicara penampilan, ya contohnya banyak. Contohnya banyak. Ngaku dirinya salafi. Tapi jenggotnya dihabiskan. Nah, ini salafinya salafi abangan. Barakallah gitu. Ngaku dirinya salafi, tapi penampilannya penampilan musbil terus, isbal. Wah, ini salafinya salafi abangan, nggak jati. Ngakunya salafi, tapi rokoknya tuh nggak pernah berhenti. Waduh, ini bukan salafi sejati, abangan kabeh. Itu keseharian, kan gitu ya? Demikian seterusnya. Tadi saya contohkan dalam bab-bab yang penting. Sekarang bab-bab yang juga sangat penting terkait dengan keseharian juga begitu. Ngaku salafin itu tidak gampang, harus diwujudkan dalam keseharian barakallahu fikum. Kira-kira paham insyaallah ya? Antum kiaskan dalam semua perkara-perkara agama. Prinsip yang berapa? Yang kedua. Masya Allah. Prinsip yang kedua barakallahu fikum. Di antara prinsip salafi sejati yang saya bawakan ini sekitar contoh-contoh prinsip loh ya, bukan keseluruhan. Ialah talaqil ilmi min ulama'is sunnah. Belajar ilmu agama Allah dari ulama sunnah. Dari ahli sunnah. Sebelum saya jabarkan prinsip satu ini. Di antara sifat dan ciri khas seorang salafi sejati, mereka itu seorang talibul ilm, pencari ilmu, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka tahu kewajibannya dalam Alkitab wa Sunnah. Di antaranya sabdanya Rasulullah SAW yang dihasankan sebagian ulama kita. Rasul menyatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama Allah itu ialah fariidah, fardu atas masing-masing individu muslim. Mereka tahu itu. Ciri khasnya seorang salafi sejati
Itu seorang talibul ilm, pencari ilmu. Membangun semua amalnya, semua prinsipnya dengan ilmu syar'i. Ciri khasnya salafi sejati itu ialah mendatangi halaqah-halaqah ilmu. Menyibukkan dirinya dengan ilmu. Entah dengan datang ke majelis ilmu, entah dengan mendengarkan ceramah-ceramah ilmu, entah dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah-majalah ilmiah. Tersibukkan dengan yang namanya al-ilm. Itu ciri khasnya seorang salafi sejati. Dalam talabul ilminya itu dia punya prinsip. Prinsipnya ialah talaqqil ilmi an ahli sunnah. Dia menimba ilmunya, mempelajari ilmu agama Allah dari ahli sunnah, dari ulama sunnah, dari ulama yang bermanhaj salaf, yang diakui keilmuannya. Ini prinsip. Disebutkan oleh al-imam dari kalangan Imam Tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau menyatakan inna hadzal ilma dinun. Tanzuru 'amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa Anda mengambil ilmu agama Allah yang mulia ini. Siapanya dulu, baru apanya. Beliau juga menyatakan dalam pernyataan yang lain, kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Fayanzuruna ila ahli sunnati fayakhuduna min hadithiha min ahadithihim. Wa yanzuruna ila ahli al-bid'ah wa la ya'khuduna min ahadithihim. Dahulu, pada zaman dahulu kala, orang-orang tidak bertanya tentang sanad hadis, tentang rawi-rawi hadis. Maka tatkala terjadi yang namanya fitnah, munculnya berbagai macam bid'ah, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan nama rawi-rawi kalian. Dari siapa kamu mengambil ilmu ini? Maka mereka melihat Ahlus Sunnati wal Jamaah, diambil hadisnya. Mereka melihat ashabul ahwa'i wal bid'ah, tidak diambil hadisnya. Ini prinsip ikhwan. Dalam talabul ilmi salafi sejati itu pilih-pilih. Sangat ketat. Tidak sembarang orang dia ikuti taklimnya. Belajar ilmu tidak kepada sembarang orang. Sebelum mengaji, sebelum taklim harus si fulan dan si alan, cek dulu. Ini apa manhajnya? Salafi. Apa pedomannya? Kitab sunnah pemahaman salaful ummah. Bagus suka ini. Saya cek dulu. Bagaimana dengan ubudiyahnya? Bagaimana dengan amalia kesehariannya? Bagaimana dengan aplikasi dia dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah? Selektif. Tidak semata-mata lihat ada yang jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai imamah, masya Allah syekh. Datang ke halaqahnya belajar, masya Allah, mantap. Ngomongnya mantap. Ternyata dari kalangan takfiri, dari kalangan khariji, dari kalangan sururi dan semisalnya. Selektif, cek dulu. Kenapa? Itu prinsipnya. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cek dari siapa kamu mengambil ilmu agama Allah ini. Ngeceknya bukan dengan semata-mata pengakuan dia, tapi dengan amaliyah dia dalam kesehariannya. Loh, katanya ngaku salafi, ternyata ikut-ikutan pilkada. Oh maaf, Anda bukan salafi sejati, salafi imitasi.
Katanya seorang salafi Ustaz satu ini. Ya kok ternyata ikut tim sukses pemilu. Barakallahu fikum. Contohnya. Barakallahu fikum. Terus kamu cek, kok nggak ada yang beres ini. Barakallahu fikum. Apalagi yang parah-parah daripada itu. Bukan dengan semata-mata penampilan zahir, tapi dengan mengecek langsung amaliyah dia, bagaimana prinsipnya dia tadi. Itu namanya talaqqil ilm an ahlih. Selektif di dalam menimba ilmu agama Allah. Alhamdulillah, bukan berarti ini taklid atau fanatik. Yang namanya taklid, yang namanya fanatik itu ialah kalau kamu tidak mau belajar kecuali hanya pada satu ustadz saja. Harus ini. Yang lainnya tidak mau. Harus syekh ini. Yang lainnya tidak mau. Itu namanya taklid. Itu namanya ta'assub. Tapi yang dibahas sekarang ini para kaum ialah bukan person, tapi sifat orangnya, prinsip orangnya, siapa saja yang betul-betul salafi sejati dan menyampaikan ilmu, dan dia punya ilmu dari kalangan para ulama sunnah, masyayikhus sunnah, du'atus sunnah, asatizatus sunnah, ambil ilmu dari dia. Siapapun ustadznya, siapapun dai-nya, siapapun syekhnya, yang penting sifatnya satu. Para pendengar di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai salafi tadi, salafiyin tadi. Tetapi ternyata rujukan dan referensi dia di dalam perkara-perkara ilmiahnya itu kepada orang-orang yang dinyatakan menyimpang oleh para ulama. Bukan dari kalangan orang-orang yang bagus prinsipnya. Bukan dari kalangan orang-orang yang dipuji oleh para ulama una. Orang-orang yang sudah diklaim memiliki pemahaman ikhwani, pemahaman sururi, pemahaman ini, pemahaman itu. Referensinya ke arah sana. Maka dia ini bukan dikatakan sebagai salafi sejati, tapi dikatakan sebagai salafi imitasi. Kenapa? Dikarenakan prinsip kedua ini talaki ilmunya bukan kepada ulama sunnah, tapi kepada hizbiyah. Di antara mereka juga barakallahu fikum yang mengaku sebagai salafiyin juga terjatuh pada sikap asabiyah, sikap taklid, sikap fanatisme kepada syekh tertentu, dai tertentu. Kalau datang dari syekh yang satu itu, ustadz yang satu itu, dai yang satu itu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dari yang lainnya, afwan. Ini pun juga demikian. Talaki ilmunya tidak benar. Pengakuan dia tentang sebagai seorang salafi sejati dipertanyakan. Di zaman sekarang ini banyak ya Pak. Sehingga tolong camkan baik-baik prinsip yang kedua ini. Ada yang namanya talaqil ilm. Dalam talaqi ilmu ini harus betul-betul dari seorang yang diteliti sebelumnya, prinsipnya, manhajnya, dan dikatakan sebagai seorang salafi sesungguhnya. Jika pilih-pilih guru, pilih-pilih ustaz, pilih-pilih dai, pilih-pilih syekh. Bahkan di antara mereka pula barakallahu fikum ada dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin yang ternyata tidak memiliki referensi dari kalangan ahlul ilmi. Laisa fihi ma'alimun. Tidak ada di tengah-tengah mereka seorang alim pun. Ini pun juga demikian merupakan ciri-ciri penyimpangan. Ini ciri-cirinya kaum khawarij barakallahu fikum. Ini prinsip yang kedua. Talaki ilmu
Itu harus dari seorang alim sunni. Prinsip yang ketiga, barakallahu fikum ialah ta'zimul ulama wa ihtiramuhum warruju'u ilaihim. Di antara prinsip seorang salafi sejati ialah memuliakan dan menghormati para ulama serta kembali kepada para ulama, menjadikan ulama-ulama sunnah sebagai marji'iyatuh, rujukan dia, referensi dia, tempat bertanya, tempat mengadukan permasalahan, meminta fatwa-fatwa mereka, pengarahan-pengarahan mereka, arahan-arahan mereka. Ini merupakan ciri-ciri seorang salafi sejati. Kita semuanya tahu dan memahami bagaimanakah kedudukan ulama yang sangat tinggi. Semuanya tahu. Ayatnya, hadisnya sangat banyak. Para ulama dikatakan sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Di antara kewajiban kaum muslimin dan hakul ulama, haknya ulama, ialah kaum muslimin itu harus dan wajib memuliakan ulamanya, menghormati ulamanya, dan rujuk kembali kepada ulamanya. Harus. Allah mengatakan dalam Al-Quran, disebutkan di An-Nisa, Allah menegaskan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Yang artinya apabila datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau menakutkan, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya kembali pada Rasul dan kembali kepada ulil amri di antara mereka, itu para ulama, niscaya perkaranya itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbat hukum dari mereka. Ini ayat merupakan adab Qur'ani, adab minallah bagi semua kaum muslimin untuk kembali dan merujuk kepada para ulama ketika menghadapi semua masalah, semua problem, baik perkara-perkara yang menyenangkan atau perkara-perkara yang menyedihkan. Menjadikan ulama sebagai marja'iyah. Lebih tegas lagi ialah ayat yang sangat masyhur yang sering kita dengarkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Barakallahu fikum. Ini prinsip seorang salafi. Prinsip seorang salafi. Memuliakan ulamanya. Menghormati ulamanya. Dalam artian mengambil ilmu dari mereka. Merujuk kembali kepada mereka. Meminta arahan-arahan mereka. Bertanya kepada mereka. Mengambil fatwa-fatwa mereka dengan dalil. Itu prinsipnya seorang salafi sejati. Ta'zim yang ada. Sebaliknya, barakallahu fikum, di antara ciri-ciri dan prinsipnya seseorang yang menyimpang, kalau dia mengatakan sebagai salafi yang imitasi, ialah merendahkan para ulama. Ihtiqarul ulama, melecehkan dan merendahkan para ulama, menggelari para ulama-ulama tadi dengan gelar-gelar yang jelek, gelar-gelar yang membuat umat itu lari. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga yang lainnya.
Tegas mereka menyatakan min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah ialah mereka melecehkan, merendahkan para ulama ahli athar. Dinukil dari Ahmad ibnu Sinan al-Wasiti. Dia menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di muka bumi ini, tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun melainkan dia pasti membenci ulama ahli hadis. Al-Imam Sabuni Abu Ismail dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis menjelaskan bahwasanya min azhari alamatihim, termasuk ciri-ciri dan tanda-tanda yang paling nampak dari ashabul ahwa'i wal bid'ah ialah syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin Nabi alaihi salatu wassalam wa naqalatih. Sangat-sangat benci, sangat-sangat memusuhi orang-orang yang membawa hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan yang menukilkan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni para ulama ahli hadis. Sangat kuat kebenciannya para ulama. Ini merupakan alamah zahirah wa min azhari alamatihim, termasuk ciri yang paling nampak, ciri yang paling mudah diketahui dari kalangan orang-orang yang menyimpang, dari kalangan salafi-salafi imitasi, mencaci maki para ulama-nya. Allahul musta'an. Ingat, yang dibahas sekarang bukan sembarang ulama, ya ulama'us sunnah, ulama'ud da'watis salafiyah. Yang di zaman sekarang ini barakallahu fikum sangat masyhur siapa mereka. Sangat masyhur siapa mereka, diketahui masing-masing mereka itu. Di zaman sekarang ini, alhamdulillah kita masih memiliki banyak para masyayikh. Masyayikhul Hijaz sangat banyak. Di Madinah kita masih memiliki Asy-Syekhul 'Allamah Abdul Muhsin Al-'Abbad, hafizahullah taala wa ra'ah. Ini seniornya. Di Madinah kita juga masih memiliki Asy-Syekhul 'Allamah Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala wa ra'ah. Kita juga masih memiliki Asy-Syekhul Fadil Muhammad bin Hadi Al-Wadi, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, afwan. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah taala wa ra'ah. Juga di sana ada Syekhul Bukhari, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullah taala wa ra'ah. Dan masih yang lainnya lagi. Para banyak. Di Mekah atau di Mekah ya Pak, juga sangat banyak. Hay'ah Kibarul Ulama Saudiyah yang di Riyadh, masyayikhuna Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Syekh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga di antaranya Syekh Al-Imam Al-Allamah Rafi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa syafa'. Syekhuna Muhammad bin Umar Bazmul yang pernah kemari, hafizahullah ta'ala wa ra'at. Masih banyak lagi yang lainnya dari kalangan para ulama'una wa masyayikhuna al-ma'rufin yang sangat ma'ruf itu. Di Hijaz. Barakallahu fikum. Di Yaman, Tullab Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah juga masih banyak. Murid-muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah juga masih banyak ya Pak. Dari kalangan para masyayikh. Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi Al-Abdali Al-Yamani, yang tertua di antara mereka. Zamilul Syekh, temannya Syekh, wa tilmidhu. Yang dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala sebagai seseorang yang layak menjadi mufti Jumhuriyah Yamaniyah. Wasodaq di Hudaidah.
Juga ada Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam Ar-Raimi Al-Yamani di Ma'bar. Beliau juga sudah tua loh ya, jangan dikira masih muda loh. Beliau sudah tua. Sudah gede anaknya. Barakallahu fikum. Sudah sepuh. Dengan markisnya yang sudah dikenal semenjak zamannya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, markis kedua setelah markisnya Syekh Muqbil bin Hadi, Ma'bar, Darul Hadis Ma'bar. Di Ma'bar. Di sebelahnya enggak jauh dari situ ada Syekh Abu Abdullah Utsman As-Salimi di Damar, di markis Damar. Di kotanya ada lagi Syekh Abu Dzar Abdullah bin Utsman Az-Zamari. Saya Abu Dzar insyaallah ya. Mudah-mudahan enggak salah ya, Pak. Kalau salah dibetulkan kunyahnya. Barakallahu fikum. Masyayikh Sunnah. Juga di sana masih ada Syekh Al-Burai, Syekh Abdul Aziz Al-Burai. Dan masyayikhul yang lain, masyayikhul Yaman yang lainnya ya, barakallahu fikum. Ma'rufin. Mereka semua dikenal dengan baik di kalangan umat ini. Maka di antara prinsip seorang salafi sejati itu menghormati dan memuliakan ulama-ulamanya. Mengambil ilmu daripada mereka, mengambil ilmu dari mereka. Meminta fatwa-fatwa dari mereka. Meminta arahan-arahan dari mereka. Ada kesempatan mengunjungi mereka. Bertemu dengan mereka di rumah-rumah mereka. Meminta tausiah-tausiah dari mereka. Arahan-arahan dari mereka. Wahakala. Biihtiramin wa ijlal. Tentu dengan tanpa ta'assub, dengan tanpa taklid. Barakallahu fikum. Ini salafi sejati. Sebaliknya salafi imitasi, barakallahu fikum. Nafasnya itu sangat keras. Imitasi. Nafasnya sangat keras kepada ulama sunnah. Tidak ada sedikit pun penghormatan kepada mereka. Melecehkan para ulama sunnah, menghinakan para ulama sunnah. Kecuali kalau ulama tadi sesuai dengan hawa nafsunya, dieluk-elukan, ditinggi-tinggikan, setinggi-tingginya. Diaku-aku sebagai syekhuna, allamatuna, imamuna. Tapi tatkala tidak sesuai dengan harapan mereka, membongkar aib mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, dihabisi sehabis-habisnya, seakan-akan tidak pernah kenal sebelumnya. Itu merupakan salafi imitasi. Allahul musta'an. Di zaman sekarang ini yang dikenal sebagai salafi imitasi yang betul-betul tidak hormat kepada ulama sunnah, dua sekte. Sekte yang pertama ialah Sururiyah. Pengikutnya Muhammad Surur bin Nais Al-Abidin. Antum jangan kira Sururiyah itu tidak punya pemahaman satu ini. Kencang mereka. Mereka kan lebih menonjol dalam hal mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah, menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah, terutama Sayyid Qutb. Tapi ingat, di satu sisi sekte Sururiyah ini barakallahu fikum memiliki pemahaman yang saya sebutkan tadi, melecehkan, menghabiskan para ulama sunnah. Mereka ini yang menyatakan bahwasanya salah seorang imam kita, atau dikatakan atau bukan salah yang mengatakan tentang para ulama pada masa mereka dahulu, dinyatakan sebagai ulama haid wan nifas, ulama haid dan nifas. Mereka pula yang mengatakan bahwasanya ulama sunnah mutasyaddidin, keras, kaku. Mereka pula yang mengatakan ulama sunnah ialah muhannatin, mumi hidup. Mereka pula yang mengatakan ulama sunnah sebagai maktabah kuno yang perlu direvisi. Berbagai macam pelecehan yang ada itu muncul dari kalangan Sururiyah. Mereka ini di antara sekte yang paling kencang dalam mengaku sebagai seorang salafiyin. Tapi maaf,
Anda salafi imitasi, bukan salafi sejati. Dikarenakan Anda melecehkan para ulama sunnah. Sekte yang kedua yang khas dan paling dikenal dengan prinsip yang menyimpang tadi, itu sekte Haddadiyah. Pengikutnya Abu Abdillah Al-Haddad Al-Misri. Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Ini lebih dikenal lagi. Begitu garang. Kita pikir kepada ahlul bid'ah. Tapi garangnya itu kepada ulama sunnah. Yang dia habisi itu ialah ulama-ulama terkemuka dengan karya-karya besar mereka terdahulu. Orang semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dihabisi. Orang semacam Al-Baihaqi dihabisi. Orang semacam An-Nawawi dihabisi. Orang semacam At-Tirmidzi disikat. Orang semacam Al-Qadhi Iyad digarap. Tidak ada yang sisa. Itu mereka ulama-ulama terkemuka dengan karya-karya besar di maktabah Tullabul Ilm, maktabah para ulama. Ibnu Hajar Fathul Bari, karya besar dia. An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim di antaranya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab di antaranya. Dan juga yang lainnya, itu para ulama besar pada masanya. Barakallahu fikum, dihabisi sama mereka. Begitu pula New Haddadiyah. Kita ada Al-New Haddadiyah Judud. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, setelah edisi pertama Haddadiyah yang dipegang oleh Abu Abdullah Haddad, edisi kedua lain lagi pembahasannya, lebih garang lagi. Kalau Haddadiyah tempo dahulu yang mereka sikat, yang mereka habisi, ulama-ulama yang terdahulu. Kalau Haddadiyah zaman sekarang ini yang mereka habisi ialah ulama-ulama zaman sekarang ini. Hampir tidak ada satu alim pun di zaman sekarang ini yang lepas dari mulut mereka. Yang lepas dari celaan mereka, hinaan mereka. Tidak ada yang lepas. Apalagi sosok Imamul Jarh wa Ta'dil, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa, itu jadi sasaran empuknya mereka. Mereka itu barakallahu fikum yang menjuluki beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah sebagai Syaibatul Murji'. Jangan kamu terjemahkanlah, kurang bagus. Menghukumi Syekh sebagai seorang murji' yang punya pemahaman murji'ah. Sudah tua murji'ah lagi. Barakallahu fikum. Mereka pula yang menyatakan tentang Syekh Rabi' bin Hadi sebagai muharris kabir. Tahu maknanya? Ini yang aktor besar atau aktor utama yang memecah belah dakwah salafiyah. Nauzubillah min dzalik. Fala haula wala quwwata, itu harus satu contoh. Hampir semuanya kena. Kalau Haddadiyah tempo dahulu barakallahu fikum yang angkat bicara, yang melecehkan para ulama, tokohnya langsung Al-Haddad. Kalau di zaman sekarang ini barakallahu fikum, New Haddadiyah yang bicara bukan semata-mata tokohnya, tapi sak kerucu-kerucunya. Semuanya bicara, semuanya ikut andil, semuanya ikut jarh wa ta'dil. Fallahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Ini fenomena yang sangat mengerikan di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Dan ingat, itu merupakan ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah yang dinyatakan dengan tegas oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi tadi, min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-cirinya ahli bidah ialah melecehkan para ulama ahli athar. Itu merupakan ciri yang paling nampak. Walaupun mereka mengaku sebagai seorang sunni, salafi, paling murni dan segala macamnya, tapi kalau perbuatannya ialah melecehkan para ulama sunnah, menggelar mereka dengan gelar-gelar yang sangat mengerikan, yang sangat tidak mungkin diucapkan seorang sunni salafi, maka dikatakan maaf, Anda bukan salafi sejati, Anda salafi imitasi. Allahul musta'an. Lebih mengerikan lagi barakallahu fikum di zaman sekarang ini, yang mereka habisi bukan semata-mata kelasnya para ulama, yang kelasnya para duat,
doa lokal disikat sama mereka. Tidak ada satu dai pun dari para doa itu sunnah yang lepas dari celaan dan hinaan mereka. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dengan bahasa-bahasa yang subhanallah tidak layak dan tidak pantas diucapkan oleh seorang awam, apalagi seorang talibul ilm, apalagi seorang sunni salaf. Tak pantas. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Al-muhim, sudah jam 11:30. Prinsip yang ketiga tadi yang itu merupakan prinsipnya seorang salafi sejati, ialah ta'zimul ulama wa ihtiramuhum wa ruju'u ilaihim. Mengagungkan dan memuliakan para ulama sunnah, merujuk kepada mereka, minta bimbingan mereka. Dan termasuk ciri-cirinya salafi imitasi ialah melecehkan dan merendahkan para ulama. Adapun barakallahu fikum, kalau orang-orang yang dianggap ulama tadi itu ternyata adalah orang-orang yang menyimpang, yang sudah diklaim oleh para ulama sebagai orang-orang yang menyimpang, yang mengklaim ialah para ulama kita, maka tatkala kita membicarakan dan membongkar aibnya dia, membongkar penyimpangannya, dikarenakan sebuah maslahat yang hendak kita harapkan tercapai di tengah-tengah masyarakat kita, itu bukan termasuk ciri-ciri salafi imitasi, tapi itu merupakan prinsipnya salafi sejati. Membongkar dan menjelaskan kepada umat tentang bahaya-bahaya ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang merusakkan umat. Yang dibahas tadi ialah mengagungkan ulama us-sunnah, dan di antara ciri-ciri ahlul bid'ah melecehkan para ulama us-sunnah. Barakallahu fikum. Prinsip yang keempat atau sudah dulu? Prinsip yang keempat apa sudah dulu? Loh kok ngeliatin saya? Keempat apa sudah dulu? Mana nih orangnya? Menghilang nih orangnya. Empat apa sudah dulu? Keempat. Masya Allah. Yang benar. Dari tadi semuanya tertunduk. Anak kuat pada ngantuk, soalnya hawanya enak ya. Jadi pengumumannya gimana? Sampai jam berapa? Jadi pengumuman jam berapa? Yang diumumkan tadi sampai jam berapa? 12. Yakin ya? Barakallahu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang minta sudah ini rupanya saya ya Pak. Bukan satu ya Pak. Nah ya Pak. Saya kira untuk sesi yang pertama ini cukup. Biar tidak terlalu panas. Saya khawatir nanti semakin panas semakin berbahaya. Barakallahu. Baik. Kita teruskan saja nanti pada sesi yang kedua insyaallah taala. Kapan itu? Pada zuhur. Ba'dal asar. Nah, itu insyaallah sudah dingin. Sudah istirahat ya, kondisinya sore-sore dingin. Jadi nanti enggak terlalu berapi-api. Barakallahu. Nah, alhamdulillah. Saya kira cukup sekian untuk sesi yang pertama ini. Kita berhenti pada prinsip yang ketiga tadi ya. Dan insyaallah akan kita sebutkan prinsip-prinsip yang setelahnya lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafidahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.